holding onto his leg. Anything? Everything is great. Okay, good. Because you put so much work into this. Welcome to NSTV, full story tentang film kamu. Langsung saja kita ke inti story film yang akan kita bahas. Film yang berdasarkan sebuah kisah nyata, sebuah pembunuhan pertama di mana terdakwanya mengaku kepada pengadilan bahwa ia tidak merasa bersalah melakukan pembunuhan karena ia dirasuki oleh iblis. Sebuah kasus yang menggemparkan seluruh daratan Amerika saat itu karena baru muncul kasus seperti ini. Kasus yang dimana pernah ditangani oleh pasangan suami istri yang melegendaris di bidang pengusiran setan, Ed and Lorraine. Are they really devils? And of course, Catholicism teaches us that these. Siapa yang tidak kenal dengan Ed and Lorraine setelah kisah mereka diangkat oleh James Wan di tahun 2013 ke film-film Hollywood. Kisah mereka mulai banyak difilmkan seperti film Annabelle, film yang berkisah tentang sebuah boneka yang kerasukan Annabelle Higgit atau disebut Conjuring pertama. Kasus Amityville berkisah seorang pemuda yang membantai 6 orang keluarga di Amityville, New York. Dan cerita full story kita akan membahas kasus seorang pemuda yang bernama Arnie St. Johnson yang mengaku tidak bersalah melakukan pembunuhan ini karena ia dirasuki iblis. Merupakan film ketiga dari film seri Conjuring. Not an adversary to be taken lightly. Film ini tentang membahas keluarga Glazer yang salah satunya putri mereka, Debbie Glazer, yang akan segera menikah dengan Arnie St. Johnson. Setelah kisah keluarga Glazer ini diangkat ke layar lebar, keluarga Glazer menguak tentang betapa kotor dan pintarnya seorang Ed dan Lorraine yang membawa kisah keluarga mereka ke Hollywood hingga dijadikan film Conjuring ketiga. Tetapi setelah film Conjuring ketiga yang tayang di seluruh bioskop dunia, apakah kehidupan keluarga Glazer lebih kaya setelah kejadian pembunuhan menantu mereka Arnie St. Johnson? Ini berdasarkan pengakuan keluarga Glazer dari kisah kerasukan salah satu anak Glazer, yaitu David Glazer. Dan kenapa bisa pembunuhan yang dilakukan menantu Arnie St. Johnson mengatakan bahwa ini dilakukan oleh iblis, padahal yang kerasukan adalah David Glazer. Ini ceritanya. $1,500. But Ed and Lorraine Warren received $81,000. Kejadian ini semuanya berawal di daerah Connecticut, Amerika. Film ini sebuah dokumenter yang dikisah nyatakan langsung dari keluarga Glazer yang diangkat menjadi film layar lebar oleh Netflix. Semua berawal dari kisah David Glazer, bocah yang berusia 11 tahun saat itu. Seorang bocah pendiam. Awalnya semuanya berjalan normal. David bermain dengan saudara-saudaranya seperti kakaknya, Alan and Carl. Kekacauan keluarga Glazer ini bermula saat Debbie, kakak David, berencana akan menikah di musim semi bersama dengan Arnie. Jadi Debbie memutuskan pindah dari rumah mereka dan akan mencari kontrakan untuk bersama Arnie. We couldn't wait. Akan memulai hidup baru dengan pacarnya Arnie sebelum hari pernikahan itu tiba. Dan di tanggal 2 Juli tahun 80, Debbie menemukan kontrakan baru untuk mereka tempatin di daerah Newtown. Dan sebelum rumah itu ditempati oleh Debbie dan Arnie, seluruh keluarga Glazer termasuk anak-anaknya David, Carl, and Alan membantu kakak mereka Debbie terlebih dahulu untuk membereskan bersih-bersih di rumah tersebut sebelum ditempati oleh Debbie. Seperti biasa, seperti pindahan pada umumnya, semua di rumah tersebut bekerja saling membantu untuk membersihkan rumah Debbie. Ada yang menyapu, ada yang mengangkat barang-barang. Cuman saat itu, karena David anak yang paling kecil, ia mendapatkan tugas dari Debbie untuk menyapu di kamar utama. David menyapu dan bersih-bersih di kamar tersebut, dan tiba-tiba David keluar dari rumah tersebut seperti ketakutan dan murung. Sambil menatap ke kamar utama tersebut,
sambil mengatakan ke ibunya dan kakaknya ingin pulang saja karena ia mulai tidak betah di rumah itu. Tetapi David tidak berani menceritakan apa yang dialaminya di kamar itu, sehingga ibunya juga belum bisa pulang karena pekerjaan mereka belum selesai. Setelah selesai membereskan rumah kontrakan Debbie, akhirnya mereka pulang. Sesampai di rumah, di saat mereka selesai melakukan makan malam, David mulai bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Membuat seluruhnya berkumpul di ruangan makan, menanyakan ke David apa yang sedang terjadi. David mulai menceritakan ke ibunya saat di pagi hari itu, saat membereskan rumah Debbie di kamar utama, saat ia menyapu di kamar tersebut, ada sosok makhluk yang selalu mengganggunya. Sosok makhluk ini menyeramkan. Saat ia menoleh ke belakang saat ingin melihat makhluk tersebut, ia langsung didorong ke kasur sambil dibisikkan agar lebih berhati-hati karena makhluk ini menginginkan jiwanya David. Tetapi seisi rumah tersebut tidak mempercayai apa yang telah dialami David, sampai ibunya mengira bahwa David ini sedang mengada-ngada. Apalagi sudah malam, mungkin David capek dan bicaranya juga agak ngelantur. Saudara-saudaranya juga sama, tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh David, apalagi tentang mistis. I thought I saw a figure. Saat mereka semua sudah terlelap tidur, tiba-tiba David terbangun dan seakan-akan merasa bahwa ia seperti ada yang mengikutinya. David juga melihat dari jendela kamarnya bahwa ada seseorang yang mengerikan sedang menatapnya dan memperhatikannya dari kejauhan. Beberapa saat kemudian menghilang. David yang masih terus ketakutan dan tidak berani membangunkan saudaranya. Sampai pagi hari, David sudah tidak bisa tidur di hari itu di kamarnya. The house, he brought some holy oil, some holy water. Ibu David adalah seorang Katolik yang taat, khawatir dengan kondisi anaknya. Ibu David mulai cemas dengan anaknya. Akhirnya menelpon seorang pastor dari gereja bernama Pastor Dennis. Saat Pastor Dennis tiba di rumah mereka, Ibu David mulai menceritakan ke pastor apa yang sedang terjadi terhadap anaknya. Pastor Dennis akhirnya melakukan ritual keagamaan ke David di hari itu. Setelah melakukan ritual keagamaan dan doa-doa kepada Tuhan, berharap semuanya sudah normal. Setelah didoakan oleh Pastor Dennis, ternyata ini adalah bentuk permulaan yang harus dihadapi dan dialami oleh keluarga Glazel. Lights began to flash on and off. Di malam itu di jam 3 dini hari, saat David tidur, David terbangun dan mulai teriak-teriak, membuat seisi rumah panik. Akhirnya seisi rumah membantu David untuk menenangkannya. Berselang beberapa menit kemudian, rumah Glazel yang bergemuruh seperti rumah mereka digoyang oleh sesuatu yang besar, membuat seisi rumah ketakutan. David juga mengatakan kepada saudaranya agar tidak ada yang keluar dari rumah. Membuat hal itu mereka menjadi lebih ketakutan lagi. Dari kejadian malam itulah keluarga Glazel baru percaya apa yang dialami oleh David. Dan seisi rumah mulai percaya bahwa mereka semua sedang berhadapan dengan seorang iblis. Keluarga Glazel akhirnya mulai panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena Pastor Dennis saja tidak sanggup untuk menghadapi David saat ini. The ghost hunters, Ed and Lorraine Warren. Here, Kita berpindah ke profesi pengusir setan. Di tahun sekitar tahun 70-an, sebenarnya sudah muncul nama Ed dan Lauren dan sudah mulai naik daun saat itu sebagai pengusir iblis yang terkenal di Amerika yang selalu berhasil jika mereka yang menanganinya. Keluarga Warren sering diundang di berbagai stasiun televisi di Amerika untuk membicarakan kisah-kisah orang-orang yang mereka tangani dalam menghadapi iblis. Akhirnya Debbie menelpon Ed Warren dan meminta tolong agar bisa menyelamatkan adiknya David. Singkat cerita, Ed Warren menyetujui dan mau membantu keluarga Glazel dalam masalah ini. Ed dan Lauren pergi menuju ke rumah Debbie untuk memeriksa kondisi David. Sebelum membantu kondisi David,
David terlebih dahulu harus dicek dulu kesehatannya hingga psikologinya. Setelah dikatakan oleh dokter bahwa David ini sudah sehat dan normal-normal saja dalam kondisinya, Ed Warren mau membantu masalah yang akan dihadapi oleh David. Ed Warren mulai berbicara ke David dan menceritakan kronologi yang dialaminya. Semua percakapan antara David dan Ed Warren didokumentasikan dalam bentuk kaset. Ed mulai memberikan pertanyaan seputar ciri-ciri orang kerasukan. Sementara istrinya Lauren pergi menyusuri rumah Glazer, ingin mengetahui kondisi rumah tersebut. Saat Lauren kembali dan menghadap David, Lauren langsung mengatakan bahwa di sebelah David telah berdiri sosok iblis yang menyeramkan, hitam dan tinggi, membuat seisi rumah ini mulai ketakutan dan mulai bingung, merasa aneh karena mereka tidak pernah melihat apapun dalam bentuk makhluk halus di rumah tersebut. Ed juga merasa yakin bahwa David ini sudah dikuasai oleh iblis, bukan setan lagi. Tingkahnya juga kedepannya akan mulai aneh. Ed akan membantu keluarga Glazer lebih serius lagi dalam menangani David dengan cara menghubungkan David dengan gereja, tapi dengan sebuah syarat. Syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga Glazer adalah semua aktivitas David harus didokumentasikan sebagai barang bukti dan referensi ke uskup gereja, yang bertujuan nanti uskup agung akan memutuskan apa yang harus dilakukan oleh gereja untuk bisa membantu David. Akhirnya keluarga Glazer setuju mau membeli perekam suara dan kamera, mulai merekam semua aktivitas dari David. Dan beberapa hari kemudian, saat liburan sekolah di musim panas, tidak ada yang tidur saat itu. Jika ada yang tidur pun di rumah Glazer, pasti saling bergantian agar tetap mereka bisa mengawasi David dan tiba-tiba David mulai bertingkah aneh di ruang tamu. I don't like to be remembered as the 11-year-old boy that was possessed. David mulai kerasukan, mulai berteriak-teriak. Semua orang di rumah ini menahan David dan mendoa-doakan David agar David cepat sadar. David juga tidak bisa dikontrol karena ia sudah mulai melakukan kontak fisik terhadap orang yang menahannya, mulai memukul orang-orang di sekitarnya, mengeluarkan kata-kata kotor terhadap ibu dan saudaranya karena sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa ke David agar sadar. Akhirnya Ed Warren mengambil keputusan yang harus disetujui oleh keluarga Glazer, yaitu David harus dilakukan ritual eksorsis. Tetapi di Amerika untuk melakukan proses eksorsis ini tidaklah mudah karena harus ada persyaratan dan dokumen yang dipenuhi oleh pihak keluarga. Karena tidak semua gereja mau melakukan eksorsis dan berhubungan dengan setan atau iblis dengan bukti dan dokumentasi yang kuat agar gereja lebih percaya bahwa David harus dieksorsis, membuat gereja mempertimbangkannya.